Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatihah Janarko, NPM saya 2024-860026. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya dulu, yaitu menjelaskan mengenai teori-teori utama dalam psikologi pendidikan, lalu menunjukkan bagaimana teori tersebut diterapkan dalam pola pembelajaran, kemudian mengaitkan juga teori dengan strategi pengajaran yang konkret, serta mendorong guru untuk menerapkan pendekatan psikologis dalam kelas. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai teori behaviorisme. Nah, untuk konsep dasarnya itu belajar sebagai hasil dari pembentukan kebiasaan melalui stimulus dan respon. Nah, untuk pengaplikasian dalam pembelajarannya, yaitu yang pertama, ada penguatan positif, seperti memberi hadiah, memberi pujian, memberi nilai baik, kayak seperti mengapresiasi peserta didik. Kemudian, ada penguatan negatif, yaitu menghindari hukuman jika menyelesaikan tugas. Kemudian, yang terakhir itu ada drill and practice, yaitu latihan berulang, sistem token reward di kelas. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitif. Konsep dasar dari teori kognitif yaitu belajar adalah proses internal yang melibatkan pemrosesan informasi. Nah, untuk pengaplikasian dalam pembelajaran itu menggunakan mind mapping dan diagram untuk menyusun informasi, menyajikan materi sesuai tahapan perkembangan kognitif siswa. Kemudian ada strategi scaffolding, yaitu bantuan terhadap discovery learning dan problem solving. Lalu yang ketiga itu ada teori konstruktivisme. Konsep dasarnya yaitu siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan interaksi sosial mereka. Nah, untuk aplikasi pembelajarannya yaitu pembelajaran berbasis proyek dan tugas nyata, kerja kelompok dan diskusi bersama. Kemudian scaffolding, guru memberikan bantuan sesuai kebutuhan siswa, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Lalu ada teori humanistik. Konsep dasar dari teori humanistik itu belajar dipengaruhi oleh kebutuhan dasar dalam perasaan individu. Nah, untuk aplikasi dalam pembelajarannya yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, mendorong partisipasi dan ekspresi diri siswa, menghargai perbedaan individual, memfasilitasi aktualisasi dari siswa. Dan ada teori sosial kognitif. Nah, konsep dasar dari sosial kognitif yaitu belajar terjadi melalui observasi dan peniruan. Untuk pengaplikasiannya yaitu guru sebagai role model dalam sikap dan perilaku. Observational learning. Siswa belajar dengan menonton video, demonstrasi, kerja kelompok, dan peer teaching. Penguatan sosial dan motivasi ekstrinsik. Kemudian, implikasi dalam pembelajarannya yaitu guru lebih fleksibel dalam menerapkan berbagai pendekatan. Teori-teori membantu memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, mendorong penerapan metode yang bervariasi seperti diskusi, simulasi, dan proyek. Strategi pembelajaran lebih konseptual, interaktif, dan bermakna. Mungkin untuk penerapan pola pembelajaran berbasis psikologis ini, yang pertama itu kita bisa gunakan beragam metode seperti ceramah, diskusi, proyek, maupun eksperimen. Lalu yang kedua itu sesuaikan dengan gaya belajar siswa, entah itu siswa yang visual atau auditori atau kinestetik. Lalu buat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan agar siswa tidak merasa bosan dan nyaman dengan suasana kelas. Kemudian yang terakhir itu mungkin kita bisa perhatikan perkembangan usia dan emosi siswa. Untuk kesimpulannya, psikologi pendidikan membantu guru memahami dan mendidik siswa dengan lebih baik. Kemudian tiap teori punya cara penerapan berbeda, tapi semua bertujuan agar siswa belajar secara optimal. Lalu yang terakhir itu, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengarahkan, membimbing, dan memotivasi. Oke, cukup sekian paparan dari saya mengenai aplikasi teori psikologi pendidikan dalam pola pembelajaran. Mungkin semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan saat kita mengajar di kelas nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.